Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami dengan tema Sistem Informasi Manajemen Toko Berbasis Web dengan menggunakan barcode scanner untuk entry data. Materi pertama akan disampaikan oleh Kita Amalia, silakan. Sistem informasi penjualan pada toko Mokajaya Grosir dengan menggunakan barcode scanner untuk entry data. Tujuan pengadaan yang pertama, menjadikan proses input data barang pembelian konsumen lebih efisien dengan bantuan mesin data. Yang kedua, tingkat akuransi dan ketelitian tinggi dengan penggunaan teknologi barcode. Yang ketiga, meminimalisir kerugian dan kesalahan pencatatan data serta menghindari pekerjaan yang diulang-ulang ketika mendata seluruh barang. Selanjutnya, Saya potong bentar ya. Nanti silakan dilanjutkan. Selanjutnya yaitu laporan barang masuk. Satu, jenis-jenis yang barang datang input ke dalam komputer dengan scan barcode dan diolah pada komputer terkait harga-harga barang. Yang kedua, laporan pembelian dan supplier dapat mencakup informasi tentang pembelian barang dari supplier termasuk tanggal pembelian, jumlah barang, harga, dan nama supplier. Yang ketiga, laporan stok barang dapat mencakup informasi tentang jumlah barang yang tersedia di gudang atau toko. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa. Laporan barang keluar. Yang pertama, laporan penjualan. Laporan penjualan merupakan dokumen yang mencatat semua transaksi penjualan yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Contohnya, laporan penjualan dapat mencakup informasi tentang barang yang terjual, harga penjualan, jumlah barang yang terjual, dan total pendapatan dari penjualan tersebut. Yang kedua, laba dan rugi. Laporan laba dan rugi atau yang bisa dikenal sebagai laporan laba rugi adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi bersih suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Contohnya, laporan laba rugi dapat mencakup pendapatan penjualan, biaya produksi, biaya operasional, dan laba bersih. Yang ketiga, laporan transaksi pembeli. Laporan transaksi pembeli mencakup informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh pembeli seperti barang yang dibeli, jumlah barang, harga, dan metode pembayaran. Contoh dari laporan transaksi pembeli adalah daftar pembelian yang mencakup detail transaksi setiap pembeli. Yang keempat, struk penjualan. Struk penjualan adalah dokumen yang diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian. Struk penjualan biasanya mencakup informasi tentang barang yang dibeli, harga, jumlah, total pembayaran, dan informasi toko. Contoh struk penjualan adalah bukti pembelian yang diberikan kepada pelanggan setelah melakukan pembelian di kasir. Dengan menggunakan barcode scanner, semua komponen laporan tersebut dapat dihasilkan secara otomatis dan akurat, memudahkan manajemen supermarket dalam memantau dan menganalisis kinerja penjualan dan stok barang yang tersedia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Eka. Yang terakhir ada beberapa komponen mesin yang digunakan, yaitu meliputi komputer. Komputer digunakan untuk mengelola dan mengendalikan sistem informasi manajemen. Komputer akan menangani data yang diperoleh dari barcode scan dan mencetak data tersebut ke dalam sistem basis data. Yang kedua, barcode scan digunakan untuk membantu dalam pengumpulan informasi produk dengan cara memindai kode batang pada produk. Informasi yang diperoleh dari pemindaian kode batang meliputi nama produk, harga, SKU, dan lain-lain, tergantung pada informasi yang tersedia dalam database lokal dari layanan yang digunakan. Yang ketiga, printer thermal digunakan untuk menampilkan informasi yang diperoleh dari barcode scan dalam bentuk ketik. Printer thermal ini dapat mencetak informasi seperti nama produk, harga, jumlah, dan tanggal masuk dengan baik. Dengan menggunakan komputer
barcode scan, dan printer thermal. Sistem informasi manajemen tersebut berbasis web dapat mengumpulkan, mengelola, dan mengendalikan data terkait dengan barang masuk, laporan pembelian dan supplier, laporan stok barang, dan laporan barang keluar. Itu tadi materi dari kelompok kami. Yang untuk yang ingin menanggapi silakan. Kelompok 8 akan menanggapi dari kelompok 6. Mungkin tanggapan dari kami, kelompok kami sudah cukup baik. Mungkin disediakan informasi penjualan pada toko Moka Jaya Grosir Web dengan menggunakan barcode. Kami dari kelompok 8 yaitu sudah cukup baik, namun kami menambahkan dalam sistem informasi penjualan pada toko Moka Jaya Grosir Web dengan menggunakan barcode scanner untuk entry data. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh antara lain mempercepat proses entry data dan mengurangi kesalahan manusia dalam memasukkan data. Yang kedua, memudahkan dalam melakukan tracking dan monitoring stok barang. Namun ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi adalah yang pertama, biaya awal untuk membeli perangkat barcode scanner dan mengimplementasikan sistem ini mungkin cukup tinggi. Yang kedua, dibutuhkan pelatihan khusus bagi karyawan untuk menggunakan perangkat barcode scanner dan sistem informasi penjualan. Yang ketiga, dapat menjadi masalah teknis pada perangkat scanner atau sistem informasi penjualan yang dapat mengganggu operasional toko. Sekian dari Baik, tanggapan dari kelompok 8 sangat membantu kami dan kami terima. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya itu kekurangan kami, bila ada lebihnya itu kelebihan kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.